Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binta Astari dengan NIM 19042195. Baiklah, video ini saya buat berdasarkan tugas mata kuliah Reformasi Administrasi Publik, yaitu tentang budaya organisasi. Pengertian dari budaya organisasi. Lukas berpendapat bahwa budaya didefinisikan sebagai pengetahuan yang diperoleh untuk menginterpretasikan pengalaman atau menghasilkan perilaku-perilaku sosial. Menurut Robin dan Jack, kultur organisasi mengacu pada sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Sistem makna bersama adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Sebagian budaya organisasi merupakan kesempatan atau komitmen bersama tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi yang mengikat semua orang dalam organisasi yang bersangkutan. Pentingnya budaya organisasi. Budaya dipelajari untuk membantu manusia dalam usaha mereka berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang-orang lain dalam masyarakat ketika nilai kepercayaan budaya berbeda. Beberapa orang memiliki masalah penyesuaian. Jika ini tidak diantisipasi, maka akan menjadi penyebab usaha dalam organisasi yang disebut sebagai culture shock. Berikutnya, karakteristik budaya organisasi. Robin and Jack ada 7 karakteristik utama secara keseluruhan hakikat kultur dalam sebuah organisasi, yaitu inovasi, keberanian dalam mengambil risiko. Sejauh mana karyawan bersikap inovatif dan berani dalam mengambil risiko. Perhatian pada hal yang rinci. Sejauh mana karyawan yang diharapkan menjalankan persepsi, analisis, perhatian pada hal-hal kecil. Yang berikutnya, orientasi hasil. Sejauh mana manajemen berfokus pada ketimpangan pada praktik proses digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Berikutnya, orientasi orang. Sejauh mana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada dalam organisasi. Berikutnya, orientasi tim. Sejauh mana kegiatan kerja organisasi pada tim ketimbang pada individu-individu keagresifan. Sejauh mana yang berikutnya keagresifan. Sejauh mana orang bersikap agresif atau kompetitif ketimbang santai. Stabilitas. Sejauh mana kegiatan organisasi menekankan perintahnya pada status quo atau dalam perbandingan dengan pertumbuhan. Sumber utama kultur organisasi. Terdapat 6 sumber utama yang mempengaruhi organisasi budaya masyarakat atau nasional, di mana organisasi berada secara fiksi, gaya manajerial, kepribadian dan para pendiri organisasi maupun kepemimpinan yang dominan, macam bisnis yang digeluti dan nature of business environment. Struktur organisasi, misalnya struktur birokrasi, akan melahirkan pula budaya yang cenderung birokratis. Berikut, pelanggan. Perilaku pelanggan akan mempengaruhi terhadap efek perilaku organisasi, tradisi, warisan organisasi yang mencerminkan dalam nilai atau artefak. Materi selanjutnya, fungsi kultur organisasi. Robin and Jack 2008 mengatakan bahwa kultur memiliki sejumlah fungsi dalam organisasi, yaitu kultur sebagai penentu batas. Artinya, kultur menciptakan perbedaan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Kultur memuat rasa identitas anggota organisasi. Kultur menafsirkan lahirnya komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar daripada perekat sosial yang membantu penyangkut kepentingan individu.
Kultur meningkatkan stabilitas sistem sosial. Kultur adalah perekat sosial membantu penyangkutan organisasi dengan cara menyediakan standar mengenai apa yang sebaiknya dikatakan dalam dilakukan oleh karyawan. Kultur sebagai mekanisme pembuatan dan mengendalikan sebagai dan kendali sebagai mekanisme sense making serta kendali yang menentum dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. Berikut proses terciptanya kultur organisasi, yang mana Robbins proses penciptaan kultur organisasi terjadi 3 cara, yaitu yang pertama, pendiri hanya merekrut dan mempertahankan karyawan yang sepemikiran atau dan seperasaan dengan mereka. Yang kedua, mereka yang melakukan inkoordinasi dan sosialisasi cara berpikir dan perilaku mereka kepada karyawan. Yang ketiga, perilaku pendiri sendiri bertindak sebagai model peran yang mendorong karyawan untuk mengidentifikasi diri sendiri sebagai pemikiran yang menginternisasikan keyakinan, nilai, dan asumsi pendiri tersebut. Berikutnya, upaya penciptaan kultur etis. Robbins juga berpendapat bahwa yang dapat dilakukan pihak manajemen untuk menciptakan kultur yang lebih etis jadilah modal peran visible. Perilaku manajemen puncak dijadikan sebagai acuan standar bagi para karyawan komunikasikan harapan-harapan yang etis. Kode etis harus menyatakan nilai-nilai utama dalam organisasi sebagai aturan etis yang diharapkan untuk dipatuhi oleh semua karyawan, yang diberikan perhatian etis melalui seminar, lokakarya, dan sebagainya. Secara berkala, pemberian penghargaan atau tindakan etis dan memberikan hukuman atas tindakan yang tidak etis, berperilaku mekanisme perlindungan sehingga karyawan dapat melaporkan perilaku yang tidak etis tanpa rasa takut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait materi tentang budaya organisasi. Apabila ada kesalahan saya dalam penyampaian materi atau kekurangan saya dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.